Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidini wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan kita dalam membahas kitab Ususu Manhajis Salafi Fid Da'wati Ilallah, menerangkan pokok-pokok landasan manhaj salaf di dalam mereka menempuh perkara yang mulia, perkara yang agung, perkara yang akan mengangkat derajat mereka setinggi-tingginya di sisi Allah, yaitu tentang ad-da'wah ilallah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kemuliaan dakwah ilallah? Dia mulia tentu ada SK-nya, ada syarat-syaratnya, ada ketentuan-ketentuannya yang kita semua sebagai pelakunya harus memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Ya, di antaranya yang pertama kemarin kita bahas yaitu al-ikhlas. Al-ikhlas. Al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang kedua sekarang yaitu al-mubakhasus tsani, ad-da'watu bi ilmin wa basyiratin fiddin. Ad-da'watu, kita dalam berdakwah mengajak mereka kepada agama Allah, kita mengajaknya hendaknya bi ilmin wa basyirah, dengan dasar ilmu, dengan dasar basyirah, dengan ilmu mengetahui ad-din, mengetahui ketundukan, kepatuhan yang betul-betul menghantarkan para pelakunya kepada ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita baca keterangan dari beliau, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Arafta fima sabaqa. Fima sabaqa, di dalam pembahasan telah lalu, di dalam al-mubakhasul awal. Arafta, kamu telah mengetahui ahammiyatal ikhlasi fid da'wah ilallah, tentang pentingnya ikhlas, bahwa dalam ad-da'wah ilallah ta'ala ikhlas itu sangat penting. Sebagaimana hadis yang kita bahas kemarin tentang 3 orang yang pertama ke neraka, itu adalah amal-amal yang mulia tapi kehilangan al-ikhlas. Ikhlas hilang dari hati mereka. Oleh karenanya dengan pembahasan yang pertama lalu, ya, tentang ahamiyatul ikhlas, itu harus kita canangkan betul di dalam diri kita bahwa dakwah itu, berdakwah ilallah subhanahu wa ta'ala, sekalipun dengan dakwah itu bisa apa saja, ya, bisa terhormat dimanapun, tetapi kita harus tahu kita cari terhormat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, harus al-ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita lanjutkan pembahasannya, ikhwah. Fal yu'lam anna da'wata bi ikhlasin tatatallabu min ad-da'iyati ay yakuna da'iyatan ala basiratin wa nurin minal kitabi wa sunnah. Jadi anna da'wata bi ikhlas, bahwasanya ad-da'wah ilallah yang dikerjakan dengan ikhlas, falyu'lam, hendaklah diketahui bahwa dakwah dengan ikhlas itu adalah tatatallabu, adalah menuntut dari sang pelaku, dari dai, menuntut agar sang pelaku itu betul-betul dia adalah dai, penyeru yang mengajak manusia berdasarkan atas basirah. Dia mengajak itu betul-betul punya ilmu, dia punya cahaya
cahaya yang dia nyalakan, yang dia ambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, cahaya yang menerangi jalan dirinya dan para mad'unya menuju ridhonya Allah. Cahaya yang membuat mereka mengetahui mana jalan yang mendatangkan ridhonya Allah, dan cahaya yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bihaisu yuntiju al-ikhlasu samratah. Jadi dikatakan di sini kalau memang itu ikhlas wajib punya basirah, artinya ikhlasnya itu yuntiju, ikhlasnya itu membuahkan buahnya. Apa buahnya ikhlas? Dia harus punya basirah, punya nur, punya ilmu. It's bil ilmi ya'rifu da'iyatu jaddatahu as-sahihata. Sebab dengan ilmu itulah, seorang dai dia bisa mengerti bahwasanya jalan yang dia tempuh adalah jalan tengah-tengah yang sahih. Nah gitu. Dia bukan terlalu ke pinggir ke kiri, bukan terlalu ke kanan, tapi dia betul-betul bisa jadah, bisa menempuh jalan yang tengah-tengah. Nah itu kan dia tahu, oh ini tengah-tengah. Itu kalau dia punya ilmu dan ada cahaya. Karena tanpa ilmu, tanpa cahaya, mana mungkin dia bisa mengatakan, aku menempuh jadah as-sahihah. Aku menempuh jalan tengah-tengah yang sahih. Nah gitu. Maka pakai ilmu. Wa biduni ilmin sata'dhumu jinayatuhu ala dini wal ummati. Dan dia bila sampai berdakwah tanpa ilmu, dia tidak mengilmui Al-Quran dan As-Sunnah, dia mengilmui akidah ibadah yang mendatangkan ridhonya Allah yang dicontoh oleh Rasulullah. Nah, dia tanpa ilmu itu, maka betul-betul jinayahnya, pelanggarannya terhadap din, pelanggarannya terhadap umat itu akan sangat besar. Sata'dhumu. Dia akan betul-betul menciptakan banyak kekacauan dalam din dan umat. Fa kaifa yakunu dalilan ila syariah man la ya'rifus syariah. Di sini man isim mausul sebagai isim dari yakunu. Ya. Jadi orang yang tidak mengetahui syariah, bagaimana mungkin dia menjadi petunjuk jalan menuju syariah. Nah, ini menunjukkan, menerangkan ke kita bahasanya ikhlas itu harus dengan ilmu. Ya akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Paragraf yang berikutnya, fa idza kana da'iyatu la yahmilu minal ilmi syai'an fa ila ayyi syai'in yad'u. Bila dai itu dalam berdakwah dia tidak membawa sedikit pun ilmu, tidak mengerti Al-Quran dan As-Sunnah, belum memahami, mengilmui apa yang mendatangkan ridhonya Allah untuk dia perintahkan, dia tidak mengetahui apa yang mendatangkan murkanya Allah untuk dia peringatkan, lalu kemana? Kemana dia mengajak? Kemana dia mengajak? Kalau mengajaknya bukan kepada ridhonya Allah, itu dakwah yang sia-sia. Di dakwah itu mesti dengan ilmu yang membawa kita kepada mengerjakan, meyakini apa yang mendatangkan ridhonya Allah, untuk meninggalkan apa yang mendatangkan murkanya Allah. Jika bukan itu, mau kemana dia berdakwah? Fa ila ayyi syai'in yad'u. Wa min ayyi ma'inin yastaqi li da'watih. Dan jika bukan dari sumber ilmu ridhonya Allah, ilmu Al-Quran dan Hadis, dari mata sumber mana dia mengairi, menyirami dakwahnya. Wa ma akhta'a man akhta'a fi sabili da'wati illa bisababi jahlihi wa bu'dihi an hadan nuril ilahi alladhi sammahu Allahu jalla wa ala ruhan.
Man akhta'a fi sabri dakwah, orang yang berbuat kesalahan dalam dakwah. Ini orang yang berdakwah tapi salah. Nah, kenapa salah? Iya. Orang yang berdakwah di dalam jalan Allah ini tidaklah berbuat salah kecuali karena sebab ketidaktahuannya. Nah, dia udah jadi orang yang bagus, dia dakwah ilallah. Kok salah? Iya, karena emang dia belum tahu. Karena jauhnya dia, bu'dihi, jauhnya dia jauh dari cahaya ilahi. Cahaya Al-Quran dan hadis yang menerangi jalan menuju ridhonya Allah. Ini dia dia ketahui. Dan ini jalan, ini nur, ini cahaya yang menerangi jalan. Itu Allah subhanahu wa ta'ala tinggikan. Allah subhanahu wa ta'ala puji-puji dengan menamainya samahu, menamainya ruhan. Nih, wah perhatikan. Jadi Al-Quran, As-Sunnah yang merupakan cahaya, yang merupakan nur, sinar yang menerangi mana jalan yang mendatangkan ridhonya Allah. Itu Allah sebut-sebut dengan nama ruh. Ruh, coba siapa yang bisa hidup tanpa ruh? Di Al-Quran, As-Sunnah, cahaya keridhaan Allah itu dinamakan ruh. Sebagaimana firman-Nya Allah, kama qala ta'ala, yulqir ruha min amrihi ala may yasha. Ya. Rafi'ud darajati dzul arsy yulqir ruha min amrihi ala may yasha'u min ibadihi. Ya. Ini ikhwah. Firman-Nya Allah, yulqir ruha min amrihi. Yulqir ruha min amrihi ala may yasha'. Itu semakna dengan firman-Nya Allah di dalam surah An-Nahl ayat yang kedua, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala may yasha'u min ibadihi. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan para malaikat dengan membawa ruh, dengan membawa wahyu. Wahyu. Jadi wahyu yang dibawa oleh para malaikat itu dinamakan oleh Allah dengan nama Ar-Ruh. Nah gitu. Nah, ini artinya dia Ta'ala memuji-muji Al-Quran. Memuji-muji hadis yang dibawa oleh malaikat kepada Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimuliakan itu dengan nama Ruh. Untuk menunjukkan semua manusia butuh Al-Quran, butuh wahyu, sebagaimana badan manusia butuh ruh. Apa artinya badan yang gagah jika tanpa ruh? Nah gitu. Fatifillah rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua juga wa qaulihi ta'ala, dan sebagaimana firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, dan demikian itulah kami wahyukan kepadamu ruhan, wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Jadi di sini juga dalam surah 42, As-Surah 52, Allah menamakan Al-Quran yang Allah wahyukan kepada nabinya sangat dibutuhkan oleh makhluknya seperti butuhnya mereka kepada ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Ya akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Faja'alallahu khayatal qulubi wal arwahi wal mujtama'ati jami'an bihadal ilmil maurusi an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hidupnya hati. Jadi
Jadi hati itu harus hidup. Bagaimana jika hatinya mati? Orang bila hatinya mati, ya, hatinya mati, dia tidak punya rasa takut kepada Allah Ta'ala karena mati. Tidak punya rasa harap kepada surganya Allah karena hatinya mati. Di hati yang mati, hati yang tidak punya rasa takut kepada Allah. Hati yang mati, hati yang tidak punya rasa harap kepada surganya Allah. Pada hati yang mati, bagaimana dia akan berbuat baik? Dia rasa takut kepada Allah nggak punya, rasa harap kepada ridhonya Allah nggak punya. Nah gitu. Nah, kita harus punya hati yang hidup. Dan oleh karena kita harus tahu bagaimana cara hidupnya hati. Nah, diterangkan di sini dalam surah Asy-Syura 52 ini, Allah Ta'ala menjadikan hidupnya hati, hidupnya jiwa, hidupnya masyarakat itu dengan sebab ilmu Al-Quran, ilmu Alkitab yang diwarisi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahuwa qutul qulubi wa nuruha wa huwa daliluha wa qa'iduha ila mardati rabbiha. Fahuwa itu fal Quran. Al-Quran, al-ilmu al-maurus an Rasulillah, dia adalah qutul qulub. Dia adalah makanan pokoknya hati. Yang mana hati itu untuk hidup perlu penopang makanan pokok. Makanan pokoknya adalah bukan musik. Ya, bukan filsafat. Tetapi makanan pokoknya hati adalah al-ilmu al-maurus an Rasulillah, Al-Quran wa sunnah. Yang mana ini al-ilmu, ini Al-Quran, selain qut, selain makanan pokok bagi hati yang akan menghidupkannya, juga nurnya, cahaya yang akan menunjukkannya, yang akan menggiringnya, memimpinnya kepada ridho Rabb-nya. Sebagaimana lanjutnya ayat, wa kama qala ta'ala walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ya. Walakin ja'alnahu nuran. Akan tetapi itu Al-Quran, itu ilmu dari Rasul, kami jadikan cahaya. Kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Yang dengan Al-Quran itu kami menunjuki siapapun yang kami kehendaki. Kami tunjuki mereka dari hamba-hamba kami. Dan dengan Al-Quran itu, dengan dasar Al-Quran, mengilmui Al-Quran, mengamalkannya, mengajarkannya, dengannya kamu benar-benar ya Muhammad menunjuki manusia kepada jalan yang lurus. Jadi dengan cahaya Al-Quran, dengan ilmu Al-Quran itu dijamin orang yang berdakwah dengannya dinamakan menunjuki manusia kepada siratim mustaqim. Ya akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Fa'ahbarallahu ta'ala anna kitabahu alladhi anzalahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam mutadamminun lirruhil lati tahya bihil qulub wan nuril ladzi yahdi ila siratim mustaqim. Dari sini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala telah mengabarkan di situ bahwa Al-Quran, kitabnya yang dia turunkan kepada Rasulnya Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah yang pertama mengandung ruh. Mengandung ruh, yang dengan ruh itu hati menjadi hidup. Yang dengannya bihi, dengan ini Al-Quran, hati menjadi hidup. Hati punya khasyah kepada Allah. Yang membentengi dia, menghalangi dia dari berbuat jahat, berbuat zalim. Dan dengannya hati hidup, punya rojak kepada Allah, punya cinta kepada ridhonya Allah, yang membuat dia bekerja keras, membanting tulang untuk mentaati Allah, berbuat baik kepada Allah dan kepada sesama hamba Allah. Juga mutadamminun an-nur, dan mengandung cahaya, mengandung sinar, yang dengan sinar itu, dengan petunjuk cahaya itu menunjuki siapapun menuju kepada jalan yang lurus, jalannya Allah,
sang pemilik bumi dan langit, jalannya Allah, sang pemilik dunia dan akhirat. Ya akhwati fillah, rahimani wa rahimakum. Semua kita pengen menuju kepada Allah, ya kan gitu. Dia pemilik dunia seisinya, pemilik dunia dan akhirat. Nah, kita perlu sirati mustaqim, dan jalannya akan kelihatan bila ditunjukkan oleh cahaya. Cahaya Al-Quran, cahaya As-Sunnah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ya. Walaka anta ta'ammala qaulahu ta'ala. Dan Anda berhak untuk merenungkan, memperhatikan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kama masaluhu fidz zulumati laisa bi kharijin minha. Awaman kana maitan. Dan apakah orang yang sudah mati hatinya? Orang sudah mati hatinya. Orang yang kafir. Orang yang hatinya mati. Orang yang hatinya tenggelam di dalam dunia. Tidak punya kebangkitan kepada khasyah kepada Allah. Orang yang mati hatinya. Fa'ahyainahu. Kemudian kami hidupkan dia. Kami hidupkan hatinya. Hatinya abadi hidup. Wa ja'alna lahu nuran, dan kami berikan kepadanya cahaya Al-Qur'an. Cahaya As-Sunnah yang terang benderang. Yamshi bihi, yang dengan cahaya Al-Qur'an itu dia bisa berjalan di tengah-tengah masyarakat dengan tidak menabrak sana, tidak mendolimi sana, tidak mendolimi sini. Dia bisa menempuh jalan yang lurus. Apakah yang seperti itu? Kama masaluhu fidz zulumat, seperti orang-orang yang keadaannya berada dalam kegelapan, gelap gulita, beragam kegelapan, laisa bi kharijim minha, yang sekali-kali tidak dapat keluar darinya. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikian itulah kami jadikan orang-orang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Ya, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ini orang yang mati, ini mati hatinya. Lalu dihidupkan hatinya. Diberi cahaya Al-Quran, mengerti halal haram, mengerti sunnah bid'ah, mengerti tauhid syirik, sehingga dia di tengah-tengah manusia bisa mengamalkan ilmu tanpa mendolimi mereka, bahkan berbuat ihsan kepada mereka. Ini tentu tidak sama dengan orang yang kafir, yang tenggelam dalam kebaikan. Dia menabrak tanpa sadar, dia mendolimi tanpa merasa. Itu begitu tidak sama sekali. Ya akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Waqad tahaddasal Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala an hadhil ayati mufassihan amma tahmiluhu minal dilalatin amikatin fil jam'i bainal hayati wan nur. Di sini Al-Alam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan kandungan petunjuk yang mendalam berupa penggabungan antara cahaya dan hidup. Beliau sampaikan fajama'a bainal aslain. Di situ Allah Ta'ala mengumpulkan dua perkara yang pokok, yaitu al-hayah wan nur, hidup dan punya cahaya. Kita punya hidup, kita punya mata misalkan, nggak ada cahaya, mata kita nggak berfungsi. Itu di dunia yang dekat, di dunia yang pendek. Kita hidup gagah, mata masih muda, tidak min, tidak plus, mata masih sehat standar, tapi nggak ada cahaya pun nggak bisa melihat. Maka dipenting al-hayah wan nur. Ya, al-hayah wan nur. Ya akhwati fillah, rahimani wa rahimakum. Demikian kita bahas pada pertemuan kita pada hari ini. Ikhwah, ada benarnya semata-mata
dari Subhanahu wa taala, ada kekurangannya, kekhilafan dari saya. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.